Dalam konteks ini Aisyah radhiyallahu anha seorang yang berlebihan. Cie. Ya silahkan bernarasi dulu. Karena Baik. itu cukup menantang tuh judulnya tuh ya. Baik. Dan Begini Azam. statementnya dari tadi. Ya, begini Azam. Banyak orang menggoreng setiap perkataan saya. Setiap saya ada ngucapin kosakata yang kontroversial, langsung digoreng jadi konten. Ya. itu Sekarang modelnya begitu. Dari agama saudara sendiri. Ya, itu dari Ya, agama saudara bahkan sendiri. sekalipun dari orang-orang Kristen yang saya katakan Yudas, ya, Yudas Iskariot masa kini. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Nah itu. Rudi Iskariot, bom Iskariot. Nah itu contohnya. Gini. Iya, karena mereka harus menjual temannya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penonton. Mereka itu adalah orang-orang yang haus pengen ditonton orang. Iya, demi sekedar itu, hanya sekedar itu. Gitu loh. Yang penting rame orang nonton saya, apapun saya lakukan. Oke. Bung Azam. Ya, silakan. Bung Azam. Kita coba nih, kita didik nih orang-orang awam. Kita kasih pengertian dulu bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kosakata yang tak pernah ada dalam Al-Quran dan juga tak pernah ada dalam Injil. Setuju? Setuju. Kemudian kosakata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Nah, setuju nggak Anda? Ya, itu dari Tuhan. Ya, Itu kata dari Tuhan Tuhan, itu kesalahan translate dari seorang misionaris penyebar agama Kristen ke Indonesia pada abad 16. Saya baca begitu. Oke. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuan. Nah ini akibat Ya, daripada kesalahan yang sudah mendarah daging sehingga orang itu membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal itu kata yang sama itu. Setuju? Iya, sepakat sampai situ sepakat. Makasih Yolanda, makasih. Nah, apa pengertiannya? Pengertiannya itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang kepada sesuatu itu kita menaklukkan diri. Itulah yang dimaksud Tuhan atau Tuhan, betul? Bisa, boleh didefinisikan seperti itu, masih dapat diterima oleh logika. Ya. Lawan katanya Tuhan apa ini? Budak Atau hamba. Hamba. Jadi lawan katanya Tuhan tuh hamba. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Telepon saya sudah ditelepon, nggak bisa langsung pura-pura ditelepon. Ketika kebenaran semakin dekat. Lanjut, sudah saya tolak. Ketika kebenaran sudah dekat, sudah mulai nih ditelepon-telepon. Sinyal sudah mulai macet-macet nih. Macet-macet sinyal udahan. Teleponnya lanjut, sudah saya tolak teleponnya, lanjut, sudah saya tolak. Baik. Jadi, kalau kita paham dengan sebuah kosakata, maka kita akan simpulkan dari setiap bacaan kita terhadap Quran dan terhadap Bible. Di dalam Bible, kepada siapakah Yesus menaklukkan diri? Kepada iblis atau kepada Bapa di surga? Dalam Bible ya tidak tahu ya. Mungkin kepada Yesus dan Bapa di surga mungkin. Iya, kepada siapa Tuhan Yesus di dalam Bible menaklukkan dirinya? Oh, kepada Bapa di surga jelas. Kepada Bapa di surga. Itulah yang saya maksud Yesus punya Tuhan. Siapa? Ya Bapa di surga. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengakui itu. Karena apa? Ya karena takut sama orang Islam. Kalau Yesus punya Tuhan, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Sama sekali tidak. Juga tidak berharap validasi dari pihak manapun. Nggak ada. Tidak ada pembuktian bahwa Islam benar kalau Yesus punya Tuhan. Bahkan nggak ada hubungannya. Iya, betul.
Tidak, Islam Gitu juga loh. tidak mengharapkan validasi dari agama manapun. Lanjut. Iya, makanya tetapi kan saya bilang sekarang ini banyak orang-orang dalam tanda kutip ya. Mohon maaf ini DUNU, dungu. Begitu loh. Nah, orang-orang ini yang ingin saya sadarkan ini. Ya. Nah, maksud saya sekarang Wah, begini saya Ajam. nih, banyak yang ngechat saya ini, Dis. Banyak yang ngechat saya nih, aduh. Oh, ya jelas lah. Jelas. Coba, coba. Jelas. Udah bunyi-bunyi HP saya, kedengaran kan? Coba, coba. Ya sih dalam muslim sudah mulailah panik. Tuh. Cepat. Begini Azam. Kalau kita baca Bible, di dalam Bible Tuhan Yesus berdoa. Hati-hati nih, hati-hati Anda jatuh terjebak kepada paham oneness. Ya, Di dalam saya Bible, sudah paham. di dalam Bible Tuhan Saja. Saya bersaksi. Ini langsung. Saya bersaksi. Langsung gitu. Biar cepat. Ini saya sudah mengerti semua. Oke, Pola-polanya jadi yang aku dibangun. bersaksi bahwa Allah punya Tuhan dan aku pun bersaksi Nah, bahwa ya Allah itu. punya Tuhan namanya Muhammad. Dasarnya, argumentasinya Dasarnya apa? begini. Roman fallacy itu. Baik, Itu Roman dasarnya fallacy namanya. Coba. ketika kita membaca Al-Quran, selalu saja Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bahkan Aisyah memvalidasi perkataan tersebut. Bahwa Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51, bagaimana Allah mengatakan melalui Al-Quran tentu saja, dan itu saya percaya itu karangan Muhammad sendiri, bahwa Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Muhammad Itu berbicara boleh mengenai menggauli giliran perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Lalu kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Apakah Anda setuju sudah dengan ditanggapi? perkataan Aisyah? Begini, terkait dengan surah Al-Ahzab yang tu'wi ilaika man tasya wa turji ilaika man tasya, itu berbicara mengenai giliran istri, mau dari istri ke-11, ke-10, ke-9, itu tidak ada batasan untuk Nabi mau memulai dari istri yang keberapa dulu untuk giliran malamnya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad berhak mencampuri wanita mana saja yang dia kehendaki. Itu tentu bertentangan dengan konsep teologi dan khazanah keislaman yang resmi dan diakui oleh seluruh para teolog-teolog muslim. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Aisyah, itu pernyataan manusiawi yang cemburu biasa. Itu bukan dalil. Pernyataan Aisyah bukan dalil. Berarti Aisyah, Jadi tidak dapat kurang ajar. melihatkan argumentasi. Berarti Aisyah kurang Bisa ajar. dikatakan demikian. Bisa Apa? dikatakan demikian karena itu bukan dalil. Sebentar. Apakah Bukan dalil itu. Sebentar. pernyataan Aisyah. Apakah Aisyah seorang yang kurang ajar? Aisyah seorang yang berlebihan dalam hal ini. Dalam konteks ini, Aisyah radhiyallahu anha seorang yang berlebihan. Cie. Jadi Bukan, dalil, oke. ya, teman-teman harus tahu. Jadi jangan mau digiring, itu bukan dalil pernyataan Aisyah. Jadi perkataan Aisyah itu kurang ajar. Pernyataan Aisyah adalah pernyataan seorang wanita yang keterlaluan dalam konteks ini ketika mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar berarti dia, teman-teman. Oh, itu framing. Inilah yang saya bilang, Ajam, kamu di sini sudah berstandar ganda. Bukankah Standar orang-orang ganda di Islam mana? sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah itu seorang yang cerdas? Dia adalah Betul. satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis, betul? Betul. Lalu kenapa kamu di detik yang sama mengatakan bahwa dia kurang ajar kepada Muhammad? Nah, rekaman ini ulang mana pernyataan saya menuduh Aisyah kurang ajar. Saya mengatakan bahwa dia menuduh, pernyataan Aisyah berlebihan dalam konteks ini. Oke, dia mengatakan nggak bahwa Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, itulah pernyataan yang berlebihan menurut saya. Ketika dia Karena mengatakan sahabat begitu, ini kan pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan itu keliru.
Keliru, oke, keliru. Kalau begitu, dia mengeluarkan statement yang kurang ajar nggak kepada Allah dan Rasulnya? Itu pernyataan yang tidak tepat. Iya, kurang ajar nggak itu? Diksi-diksi yang akademis. Enggak, kita menggunakan diksi-diksi yang akademis. Tidak menggunakan diksi-diksi yang tidak Takut berdiksi. dia mengatakan kurang ajar. Tidak takut, itu pernyataan saya tepat. Aisyah keliru dalam bab ini. Dalam konteks ini mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menginginkan sesuatu atau nafsumu menghendaki sesuatu kecuali Tuhanmu menurunkan ayat mengenai hal itu. Itu keliru, tidak tepat. Saya tidak mengatakan itu keliru. Saya mengatakan itu tepat karena berkali-kali Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ketika Muhammad pengen ini turun ayat. Ketika Muhammad pengen itu turun ayat. Selalu ketika Muhammad menginginkan sesuatu, ada ayat yang akan membenarkan omongan Muhammad tersebut. Nah, itulah kenapa Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, itulah penggiringan opini namanya. Tidak masalah kalau hal seperti itu digunakan untuk mencari. Baik, intinya sesuatu. begini. Siapa yang lebih Materinya bisa apa? dipercaya? Istrinya Muhammad sendiri apa orang lain yang hidup ribuan tahun setelah Muhammad? Ya, siapa saja yang membawa kebenaran, tentunya begini. Pada saat itu, siapa yang menuduh Rasulullah seperti itu selain Aisyah? Kan mereka juga pendapatnya dapat dijadikan sebagai argumen. Kalau memang apa yang dinyatakan oleh Aisyah itu benar, siapa yang mendukung pernyataan tersebut? Jadi menurut Anda, orang yang dekat dengan Muhammad, orang yang bersama-sama dengan Muhammad, bahkan kalian katakan cerdas, istri kesayangannya Muhammad, orang yang sama dengan orang yang memfitnah Muhammad. Begini, saya kasih tahu ya, saya berikan sebuah analogi. Ketika saya mengatakan Edis cerdas, apakah saya mengatakan Edis tidak bersalah? Belum tentu. Meninggal dunia, selesai. Nah, gimana? Oke, jadi menurut Anda nih, pernyataan Aisyah tidak lebih baik daripada pernyataanmu? Belum. Hah? Betul, saya ulangi, betul. Oke. Keliru, Aisyah keliru Tapi dalam baik, konteks kita pada itu. kesimpulan Dalam- saja sekarang, biar kita nggak debat kusir. Seandainya, Oke. pernyataan Aisyah itu adalah kebenaran, maka betul nggak kesimpulannya bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah? Seandainya gini. Oke, itu sebuah pengandaian. Seandainya pernyataan Aisyah itu benar, saya terjun dari Monas. Nah, berarti begini Azam, biar enak kita diskusi. Berarti kalaulah apa-apa. benar perkataan Aisyah, maka statement ini menjadi benar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah, betul? Sayangnya tidak benar. Siapa yang membenarkan Seandainya pernyataan benar, tersebut? tenang dulu, tenang. Ini kan Anda mengatakan bahwa perkataan Aisyah yang salah. Ya kan? Anda demi menyangkal bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad, maka Anda harus tolak perkataan Aisyah itu. Nah, sekarang kebalikannya. Saya tolak karena salah. Oke, sekarang silakan. seandainya perkataan Aisyah itu benar, bahwa seandainya perkataan Aisyah itu adalah fakta yang sesungguhnya, maka statement saya menjadi benar bahwa Muhammad adalah Tuhannya Allah. Definisi mempertuhankan menurut definisi saudara adalah sosok yang tunduk dan patuh bantahan. Langsung Sosok lain, betul akrobat nggak? lagi dia akrobat. Ini bukan akrobatik retoris, ini adalah metodologi berdiskusi yang ilmiah. Azam, kita ini kan tadi sudah sampai kepada titik kesepakatan apa itu mempertuhan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menghambakan diri terhadap sesuatu. Kenapa Nah, dia tidak ada dikatakan bukti. menghambakan diri? Karena dia Saya paham. menaklukkan dirinya untuk menuruti keinginan-keinginan daripada sang Tuhan atau Tuhan itu, betul? Sejak kapan Allah takluk kepada Nabi Muhammad jika merujuk definisi yang Anda buat? Sejak kapan takluk? Karena Allah hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hanya itu berarti dibatasi pada konteks tersebut.
Sejak Perkataan kapan? Coba Aisyah berikan apa sih? sebuah pendeskripsian. Perkataan Aisyah begini. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali ia begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Berarti Itu kan dalam pernyataan seorang- berarti dalam penglihatan Aisyah, di dalam pengalaman hidup Aisyah, dia tidak pernah dapati Allah itu selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Itu kan pernyataan seorang wanita. Yang namanya wanita tingkat cemburunya tinggi, masih muda, dan bukan dalil Bukan, pula. kita Untuk tidak, apa jangan gini, dijadikan jangan sebuah kita argumentasi? tolak dulu perkataan Aisyah. Makna dari Tidak perkataannya bisa itu yang kita ditolak, bahas. bukan dalil. Azam, Iya, kita ditolak tidak sedang karena bukan menolak dalil. Yang diterima menolak itu. atau dengar Azam. Kita tidak sedang menolak atau menerima perkataan Aisyah. Kita bicara dulu konten atau isi atau makna dari perkataan Aisyah itu. Makna dari perkataan Aisyah adalah bahwa dia tidak pernah dapati Allah itu kecuali Allah itu hanyalah sigap menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul? Kalau pernyataan ini dibenarkan, maka mendukung argumentasi yang Anda bangun. Tapi sayangnya pernyataan ini tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Keliru. Bahkan semua orang, saya yakin pada saat ini, akan menyalahkan Aisyah dalam bab ini. Iya, makanya saya bilang Meninggal dunia. demi Anda ingin menolak kenyataan, maka Anda harus salah-salahkan Aisyah. Bukan salah-salahkan. Sesuatu yang salah harus disalahkan. Karena itu memang keliru. Ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan wanita kepada Nabi Muhammad itu semua memiliki motif atau latar belakang yang berkaitan dengan hukum. Ya sudah, intinya kita sudah dapati bahwa ya memang begitu. Kenapa kita debat kusir? Intinya kita dapati bahwa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Azam di sini harus menyalah-nyalahkan Aisyah. Iya, saya salahkan Aisyah dalam bab ini. Aisyah disalah-salahkan. Baiklah, Azam, saya rasa sudah Ya, cukup. terima kasih. Sama-sama Azam. Yang jelas saya ya. sudah. Intinya Terakhir saya terima kasih juga sudah diizinkan naik dan saya sudah menjelaskan. Semoga penjelasan ini teman-teman bisa dijadikan sebuah referensi baru agar tidak terlalu ngamuk-ngamuk lah kalau naik di tempatnya Edis. Minimal punya argumen lah begitu ya. Iya. Jangan mempermalukan. Tuh, itu Islam. bagus Itu aja tuh. dari saya. Itu bagus. Terima kasih. Ya, Edis. baik. Terima kasih Azam, saya turunkan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya.